Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Ardianti dengan NIM 20321 100 dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan usaha tani komunitas jagung di Kabupaten Sidoarjo. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Pertanian merupakan sumber pekerjaan utama yang ada di Indonesia. Salah satu sumber makanan yang ada di Indonesia adalah jagung. Jagung adalah salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting di dunia selain gandum dan padi. Jagung sekarang sudah menjadi barang komoditi bagi perusahaan benih untuk dapat mengambil pangsa pasar yang lagi berkembang di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2018, luas panen jagung di Indonesia antara tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 3,64% dan luas panen jagung terbesar yaitu Provinsi Jawa Timur dengan luas panen lebih dari 1.200.000 hektar. Di Jawa Timur, pada tahun 2017 sampai 2018 juga mengalami peningkatan luas panen jagung sebesar 1,57%. Peningkatan cenderung rendah karena lahan untuk tanaman jagung harus bersaing dengan komoditas lain seperti padi sawah, komoditas perkebunan, hortikultura, atau komoditas tanaman semusim lainnya. Di Jawa Timur, yang memiliki tingkat produksi jagung terendah yaitu Kabupaten Sidoarjo yang hanya menyumbang 0,12% produksi jagung di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo disebut sebagai kota delta karena terletak di antara daratan rendah dan diapit oleh dua sungai besar yaitu Kalimas dan Kaliporong. Kondisi alam tersebut menjadikan Kabupaten Sidoarjo daerah yang subur untuk pertanian, khususnya tanaman pangan seperti padi, jagung, dan palawija. Di Sidoarjo, yang memproduksi jagung terbesar salah satunya yaitu di Desa Singkalan, Kecamatan Balong Bendo dengan luas lahan produksi jagung sebesar 25 hektar. Tanaman jagung saat ini merupakan salah satu tanaman komoditi yang sudah banyak dibudidayakan oleh para petani di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sidoarjo. Pada Kabupaten Sidoarjo memiliki keadaan lahan dan cuaca yang cocok untuk pengembangan usaha tani jagung, sehingga banyak petani yang merencanakan kegiatan usaha taninya pada komunitas jagung, salah satunya yaitu Ibu Mariatun. Luas lahannya digunakan oleh petani jagung di Kabupaten Sidoarjo yang bernama Ibu Mariatun sebesar kurang lebih 400 meter kubik. Lahan pertanian ini berstatus kepemilikan sendiri, jadi Ibu Mariatun tidak perlu mengeluarkan biaya sewa terhadap lahan yang digunakan dalam kegiatan usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani ini, Ibu Mariatun, seorang petani jagung di Kabupaten Sidoarjo, melakukan kegiatan usaha tani dalam satu kali masa tanam selama kurang lebih 98-120 hari. Untuk perawatan dan pemeliharaan usaha tani jagung sendiri, dia lakukan antara lain seperti 1. Pengairan. Pengairan yang dilakukan setelah melakukan pembibitan merupakan hal yang penting harus dilakukan agar tanaman jagung mendapat air yang cukup. Umumnya, pengairan dilakukan dengan cara penggenangan. 2. Penjarahan. Penjarangan tanaman merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak dikehendaki dan dilakukan pada jumlah tanaman yang berlebih atau tidak sesuai dalam satu lubang tanam. 3. Penyulaman. Selanjutnya dilakukan pengecekan kurang lebih 1 minggu setelah bibit ditanam. Hal ini dimaksud untuk melihat apakah bibit yang ditanam tumbuh dalam keadaan normal atau tidak. 4. Penyiangan. Penyiangan merupakan proses pembersihan tanaman dari gulma, hama, maupun parasit yang dapat mengganggu pertumbuhan jagung yang ditanam. Penyiangan pertama bisa dilakukan saat tanaman sudah berumur 4 minggu setelah masa tanam. 5. Pembubunan. Pembubunan adalah penutupan akar tanaman yang timbul di atas permukaan tanah dengan cara mengurup atau menimbun dari tanah di sebelah kanan dan kirinya. 6. Pemupukan. Pemupukan pertama diberikan pada saat tanaman belum ditanam. Pemberian pupuk dilakukan dengan menyebarkannya ke dalam alur yang dibuat dengan jarak sekitar 10 cm dari barisan tanam dengan kedalaman 10 cm. Dan yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit. Salah satu sebab kegagalan panen adalah serangan hama dan penyakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi serangan dengan pencegahan yang lebih baik daripada pengobatan.
Biaya variabel adalah biaya yang berubah mengikuti aktivitas bisnis. Bisa dikatakan biaya variabel artinya biaya yang besarannya naik turun tergantung pada volume operasional perusahaan. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka biaya variabel yang dikeluarkan oleh Ibu Mariatun yakni sebesar 1.883.500. Selanjutnya yaitu biaya tetap dan biaya tenaga kerja. Biaya tetap adalah biaya perusahaan yang jumlah besarannya tidak ditentukan oleh volume kegiatan perusahaan. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka biaya tetap yang dikeluarkan oleh Ibu Mariatun yakni sebesar 233.332. Sedangkan untuk biaya tenaga kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang dibutuhkan. Jika dilihat dari tabel tersebut, maka biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Ibu Mariatun yakni sebesar 975.000. Selanjutnya yaitu hasil wawancara. Dalam sekali produksi, Ibu Mariatun menghasilkan 835 kilo jagung dan menjual dengan harga 7.500 per kilo. Pada sekali produksi, Ibu Mariatun mendapatkan penerimaan sebesar 6.262.500. Lalu untuk total biaya sendiri yakni sebesar 3.091.832. Hal tersebut didapatkan dari rumus variable cost ditambah fixed cost. Dan untuk keuntungan sendiri, Ibu Mariatun mendapatkan 3.170.668 di mana menggunakan rumus penerimaan dikurangi total biaya. Untuk R atau C rasio diperoleh hasil sebesar 2,02 di mana lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa produksi jagung milik Ibu Mariatun memperoleh keuntungan, dan untuk B atau C rasio diperoleh hasil sebesar 1,02 yang artinya lebih dari 1, maka keuntungan dari hasil penjualan jagung tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluarannya, sehingga Ibu Mariatun memperoleh keuntungan dan layak untuk dilanjutkan. Serta untuk BEP produk dan BEP harga, Ibu Mariatun akan mencapai titik impas pada saat produk atau output menghasilkan sebesar 412 kilo atau dengan harga jual produk sebesar 3.702. Permodalan merupakan salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani. Namun dalam operasional, usaha tidak semua petani memiliki modal yang cukup. Aksesibilitas petani terhadap sumber-sumber permodalan masih sangat terbatas, terutama bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit yang merupakan komunitas terbesar dari masyarakat pedesaan. Dengan demikian, tidak jarang ditemui bahwa kekurangan biaya merupakan kendala yang menjadi penghambat bagi petani dalam mengolah dan mengembangkan usaha tani. Sumber permodalan yang berasal dari petani sendiri seringkali disisihkan dari hasil pertanian dan ditabung atau disimpan dalam bentuk hewan ternak atau perhiasan dan dalam bentuk lain dengan pertimbangan bahwa jenis barang ini mudah untuk diuangkan. Sementara alternatif sumber biaya lain yaitu dengan cara meminjam pada lembaga pembiayaan yang ada dilakukan sesuai dengan aksesibilitas masing-masing petani. Ibu Mariatun dalam hal permodalan usaha tani jagung menggunakan dana pribadi dan juga kredit usaha rakyat atau KUR. Namun lebih banyak menggunakan dana pribadi dikarenakan dalam keluarga Ibu Mariatun menjadi petani sudah menjadi hal yang turun-temurun. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayar iuran atau kontribusi atau premi untuk mendapatkan pergantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Pertanian merupakan salah satu usaha yang rawan terhadap dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan yang dapat menyebabkan gagal panen. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, hal ini berpotensi melemahkan motivasi petani untuk mengembangkan usaha tani, bahkan dapat mengancam ketahanan pangan. Asuransi pertanian adalah asuransi yang memberikan jaminan ganti rugi atas resiko gagal panen akibat kondisi lahan tidak menentu. Tidak hanya berpaku pada bidang pertanian, jenis asuransi ini juga tersedia untuk nelayan. Asuransi pertanian merupakan salah satu strategi pemerintah dalam melindungi petani yang mengalami kerugian akibat gagal panen yang disebabkan oleh perubahan iklim
serangan hama, dan lain-lainnya. Kelebihan asuransi pertanian sendiri pada umumnya antara lain, yang pertama yaitu dapat mengurangi resiko gagal panen. 2. Mendorong petani untuk meningkatkan keterampilan dan melakukan perbaikan dalam sistem manajemen pertanian. 3. Mengurangi ketergantungan modal dengan pihak lain. 4. Dapat meningkatkan keuntungan petani. Namun, asuransi pertanian juga terdapat kekurangannya, yakni antara lain 1. Premi yang harus dibayar petani dirasa terlalu tinggi. 2. Masih terbatasnya akses untuk daftar asuransi pertanian. 3. Beberapa sulit memahami mengenai mekanisme pendaftaran asuransi pertanian. Dan yang terakhir yaitu kurangnya sosialisasi pihak terkait untuk asuransi pertanian. Pada pertanian di Kabupaten Sidoarjo, mayoritas petani jagung yang ada tidak mendaftarkan diri dalam program asuransi termasuk Ibu Mariatun. Karena masih rendahnya kesadaran petani jagung atas pentingnya asuransi pertanian, tingkat kesejahteraan petani yang menjadi kriteria program masih lemah, masih banyak petani yang belum terakses lembaga pemerintahan, dan baik dari lembaga keuangan bank maupun non-bank, serta menurut mereka dengan kredit saja sudah cukup. Namun saat ini sudah banyak pihak-pihak yang mendorong petani untuk ikut program asuransi pertanian. Salah satunya anggota Dewan Pakar Partai Gerindra terus mendorong para petani untuk ikut program asuransi pertanian. Hal tersebut dijelaskan pada website investor.id. Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan juga merupakan usaha alternatif yang dapat menjadi jalan keluar dalam mengeliminasi kesenjangan antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar. Pada Kabupaten Sidoarjo, belum terdapat kemitraan untuk usaha tani jagung, sebab komoditas jagung masih termasuk ke dalam komoditas yang rendah di Sidoarjo. Pada hasil wawancara, diketahui Ibu Mariatun tidak melakukan kemitraan dengan perusahaan besar maupun kecil. Rata-rata petani menjual hasil produksi ke Tenggulak, di mana pada Tenggulak tersebut tingkat harganya masih rendah. Sedangkan jika dijual langsung ke lembaga maupun perusahaan, akan mendapatkan harga yang lebih baik untuk petani. Hal ini mengingat kondisi petani yang belum pernah melakukan sebuah kemitraan dengan perusahaan, sehingga bentuk kemitraan yang cocok dengan kondisi seperti ini adalah pola kemitraan inti plasma. Pola ini dipilih karena melihat keunggulan dan kelemahan yang cocok dengan kondisi petani yang ada di Kabupaten Sidoarjo, di mana mayoritas petani jagung tidak memiliki pengalaman dalam melakukan kemitraan dengan pihak lain. Dengan mempertimbangkan pelemahan pola ini, jika dibandingkan dengan keunggulan dan kelemahan dari pola-pola kemitraan lainnya, pola kemitraan inti plasma lebih baik dan cocok dengan petani jagung yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini, perusahaan yang cocok untuk melakukan kemitraan dengan petani di Kabupaten Sidoarjo adalah UD Sahabat Tani. UD Sahabat Tani merupakan suatu lembaga yang bergerak di bidang perberasan. UD Sahabat Tani adalah salah satu lembaga yang sudah lama yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan tidak diragukan lagi kualitas yang ada pada lembaga tersebut. Salah satunya yaitu melakukan pendampingan kepada petani sehingga mampu menghasilkan produk-produk berkualitas dan diterima dengan baik oleh konsumen. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.